Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ruby Kamaluddin dari kampus STIKJ KH Ejat Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menempuh tugas mata kuliah filsafat Islam dengan dosen pembimbing Pak Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi pengetahuan menurut Muhammad Baghi As-Sadar. Sebelum ke pembahasannya, sebelumnya kita menjelaskan biografinya Muhammad Baghi As-Sadar. Ayatullah Muhammad Baghi As-Sadar dilahirkan pada tanggal 25 Dzulqa'dah 1350 Hijriah atau dengan 1 Maret 1931 Masehi di Kajimain, Baghdad, Irak. Muhammad Baghi As-Sadar, dia datang dari keluarga religius terkenal yang telah dilahirkan sejumlah tokoh kenamaan Irak dan Lebanon seperti Syed Sadr ad-Din As-Sadr, seorang marja. Yang kedua, Muhammad Sadr, salah satu pemimpin keagamaan. Yang ketiga, Musa As-Sadr. Yang keempat, ini salah tuh macana ya apa sih bikin kabar kita apa sih. Muhammad Baghi As-Sadar salah satu seorang pemimpin keagamaan yang menaikkan pemikiran penting dalam revolusi rakyat Irak melawan Inggris yang sebagian besar diorganisasikan dan milenarian oleh yang berhasil mengalahkan Inggris. Dia mendirikan Istiqlal mengawal kemerdekaan. Musa As-Sadar, pemimpin syariah di Lebanon. Pada usia 4 tahun, Muhammad Baghi As-Sadar kehilangan ayahnya yang bernama Ismail As-Sadar dari asuh oleh ibunya. Ketika Muhammad Baghi ditinggalkan oleh ayahnya, beliau bertinggal bersama ibunya dan kakaknya yang bernama Ismail As-Sadar. Kayaknya Muhammad Baghi As-Sadar juga seorang mujtahid di Irak. Muhammad Baghi As-Sadar merupakan cendekiawan muslim yang religius dan terkenal di kalangan awam maupun kalangan pelajar. Beliau menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak usia masih anak-anak, ya sekitar 4 tahunan. Pada usia 10 tahun, beliau berceramah di tempatnya, di kampungnya, tentang sejarah Islam dan juga tentang beberapa aspek lainnya tentang kultur Islam. Beliau mampu menangkap isu-isu teologi yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seseorang. Pada usia 10 tahun
Pada usia 11 tahun beliau mengambil studi logika dan menulis sebuah buku menulis karangan mengenai mengkritik para filsuf. Pada usia sekitar 14 tahunan dia pindah ke Najaf untuk menuntut ilmu pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu Islam. Sekitar 14 tahun kemudian dia menulis sebuah ensiklopedia tentang usul Ghayat al-Fikr al-Usul, pemikiran puncak dalam usul. Mengenal karyanya, ini hanya satu volume yang diterbitkan. Ketika usia 25 tahunan, dia mengajar Betis Kharij, tahap akhir usul. Saat itu dia lebih mudah daripada banyak mahasiswanya. Dia juga mengajar fikih hukum Islam. Patut disebutkan ketika usia 25 tahunan dia mengajar Betis Kharij, tahap akhir usul. Saat itu dia lebih mudah daripada banyak mahasiswanya. Jadi pada dia pindah ke Najaf itu dia paling mudah di tempat pelajarnya gitu dibandingkan dengan orang-orang yang lain, teman-temannya. Dia juga mengajar fikih hukum Islam. Patut disebutkan juga bahwa pada usia 30 tahunan dia telah menjadi mujtahid. Jadi dia pada usia 11, 13 itu dia sudah mulai bisa mengajar, sudah bisa menulis karangan-karangan atau mengkritik para filsuf dahulu. Muhammad Baqi As-Sadar banyak kontribusi kepada beberapa surat kabar atau jurnal, juga menulis sejumlah buku terlebih tentang ekonomi. Menurut Muhammad Baqi As-Sadar, pengetahuan manusia ada dua macam, yaitu konsekuensi dan takdis. Konsepsi termasuk bagian bentuknya tidak memiliki nilai objektif. Ini disebabkan konsepsi tidak lain adalah kehadiran sesuatu dalam fakultas intelektual. Jika konsepsi dilepaskan dari semua unsur tambahan, konsepsi seperti tersebut tidak akan mendemonstrasikan keberadaan objektif dari suatu di luar pengetahuan. Akan tetapi, takdis atau pengetahuan tipe takdis adalah satu-satunya hal yang memiliki kualitas yang mengungkap objek dari konsepsi. Semua pengetahuan tipe takdis bisa dinisbahkan pada pengetahuan primer. Pengetahuan ini adalah prinsip kontradiksi prinsip kualitas. Ini belum ke lebih mendalamnya, masih dasar atau pembukaan pengetahuan. Ilmu pengetahuan, kebenaran ilmu pengetahuan adalah bukan wahyu. Keberadaannya adalah absolut ilmu pengetahuan. Dengan demikian bentuk merupakan suatu monumen abadi yang sudah paten dan tidak boleh dikaji ulang. Ilmu pengetahuan hang demikian kohoren yang ilmu agama Islam berkembang. Ilmu pengetahuan secara umum dapat dibedakan ke dalam 3 strategi yang lebih kontuidi. Budiosono dijelaskan sebagai ilmu dikembangkan dari konteks atau penutup untuk ilmu dengan semboyannya. Dalam konteks ini, ilmuwan berada dalam menara bidang dan tidak berpengaruh untuk siapapun, dan
apa yang ada di masyarakat. Terus pengetahuan manusia secara umumnya, kita sekarang akan membicarakan pengetahuan untuk perspektif supaya bisa menentukan nilai objektifnya dan kemungkinan kita mengungkap realitasnya. Satu-satunya cara terdiri bagi umat manusia untuk menangkap esensi realitas dan menyikap rahasia dunia di Indonesia ini adalah melalui totalitas sains dan pengetahuan yang mereka miliki. Pada tujuan dan apakah manusia mampu untuk menangkap suatu realitas objektif dengan menggunakan pengetahuan dan kapasitas segala sesuatu yang mereka miliki. Dalam teori empiris juga menyatakan bahwa hal seperti indrawi yang menyulai pemikiran manusia, demokrasi filosofis, konsepsi, dan ide serta kemampuan mentallah yang merefleksikan dalam pikiran tentang bagaimana refleksi indrawi jika kita menyerap sesuatu pengetahuan. Pengembangan dan pembagian sehingga pemikiran penggabungan konsepsi-konsepsi tersebut atau membagi-baginya memilih. Oleh karena itu, pemikiran membayangkan segunung emas atau membagi pohon yang telah diketahui menjadi persihan-persihan atau bagian-bagiannya. Dalam teori pengetahuan filsafat, kita dapat menyimpulkan dari kajian dan kritik terhadap doktrinan-doktrinan pendapat utama doktrin kita dalam teori filsafat kita sendiri mengenai subjek ini. Pertama, mengenai pengetahuan manusia terdiri dari dua jenis, salah satunya adalah persepsi dan yang lain ialah persetujuan. Persepsi termasuk berbagai bentuknya tidak memiliki nilai objektif. Ini karena ia tidak lain persetujuan atau merupakan kehadiran sesuatu dalam kemampuan berpikir kita. Membuktikan esensi objektif tentang sesuatu di luar pengetahuan persetujuan atau pengetahuan. Jenis persetujuan adalah satu-satunya yang memiliki sifat yang secara esensial mengungkapkan realitas objektif. Jadi ada persetujuan yang mengungkapkan esensi realitas objektif dan ini dalam konsepsi. Kesimpulan dari ini semua adalah filosofis yang kita tarik dalam pembahasan ini ialah bahwa pengetahuan bukanlah material seperti materialisme, karena materialitas suatu objek adalah salah satu dari dua hal, yaitu objek itu pada esensinya ada materi atau ia adalah fenomena yang ada pada materi pengetahuan. Pengetahuan pada esensi bukanlah materi dan bukan pula fenomena yang ada pada atau cerminan pada organ material seperti otak, karena pengetahuan tunduk pada hukum-hukum yang berada dengan hukum-hukum yang pada hukum-hukum ini kesan material yang tercermin pada organ material tunduk. Pengetahuan pertama-tama memiliki sifat-sifat geografis dan kedua memiliki stabilitas.
Masalah filsafat terbesar tentang pengetahuan ialah menuangkan pengetahuan dalam berikut filosofis yang mengungkapkan realitas dan esensinya, dan yang memperlihatkan apakah itu fenomena material yang ada di dalam materi ketika mencari pencapaian tahapan tertentu dari perkembangan dan penyempurnaan tersebut. Baik, mungkin sampai sini penjelasan atau pemaparan tentang epistemologi menurut Muhammad Baghi As-Sadar. Mohon maaf bila mana ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas atau melenceng. Mohon maaf. Semoga dalam pembicaraan ini atau pembahasan ini ada manfaatnya. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.